Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kemudian kafilah dagang ini perlu dicegat? Alasannya adalah karena ketika para sahabat, ya kaum muslimin, berada di kota Mekah dan akan hijrah ke Madinah, harta mereka diambil, harta mereka dirampas. Ya, hampir semua para sahabat, kekayaan mereka diambil oleh orang-orang kafir Quraisy ketika di Mekah. Ya, maka ketika kafilah dagang ini akan lewat, maka itu adalah kesempatan bagi kaum muslimin untuk kembali mengambil harta yang pernah diambil atau dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Nabi SAW dia bergerak cepat, mengajak beberapa kaum muslimin yang ada sekitar beliau, yang sampai akhirnya terkumpul sekitar 313 orang, keluar dari kota Madinah untuk dalam rangka mencegah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nabi SAW perlu bergerak cepat karena kafilah ini jika tidak segera untuk dicegat akan bisa lolos. Dan ternyata Abu Sufyan juga telah mengirim mata-matanya untuk mencari informasi apa yang ada di kota Madinah. Dan ternyata didapati kabar bahwa Nabi SAW akan keluar untuk mencegat kafilah dagang yang dibawanya. Maka kemudian segera Abu Sufyan mengambil jalur atau arah jalan yang berbeda dan kemudian menelusuri daerah pesisir pantai, di daerah pinggir laut. Sampai akhirnya kemudian kafilah dagang ini lolos, ya lepas daripada cegatan dari kaum muslimin. Abu Sufyan kemudian mengirim utusannya untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk mengirim pasukan dalam rangka mencegah, dalam rangka untuk melindungi harta yang mereka bawa. Maka akhirnya kemudian orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan seluruh tentaranya, pasukan perangnya, peralatannya, dan logistik yang akan mereka butuhkan. Maka terkumpullah antara sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Sedangkan kaum muslimin yang keluar kota Madinah itu tidak dalam rangka untuk melakukan peperangan, ya tidak memiliki kesiapan sama sekali untuk berperang. Sampai akhirnya Nabi SAW ya keluar bersama para sahabat dengan jumlah 313 orang dengan 2 ekor kuda dan sekitar 60 onta. Yang satu onta dikendarai oleh 3 orang secara bergantian. Ikhwan fillah, ya sampai pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini mereka menyiapkan sebuah perlengkapan logistik dan pasukan untuk berperang. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan bahwa sebelum terjadi peperangan, ya 3 hari sebelumnya, ada salah seorang wanita di kota Mekah yang bernama Atikah binti Abdul Muthalib. Dia bermimpi. Di dalam mimpi itu dia melihat ada seorang penunggang kuda dari kota Mekah yang kemudian mengambil sebuah batu besar dan kemudian menyerukan sebuah seruan, yang mengatakan akhriju ya fujur, ya keluarlah kalian wahai orang-orang jahat, keluarlah kalian wahai orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, dalam rangka untuk membela harta kalian, dan kalian akan merasakan kehancuran. Dan suara ini didengar ya di dalam mimpi tersebut, yang diceritakan oleh Atikah kepada Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa suara itu didengar oleh semua penduduk yang ada di kota Mekah. Ketika cerita ini diceritakan, ya ketika mimpi ini diceritakan oleh Abbas kepada pemuka-pemuka Quraisy, mereka semua menyangkal, yaitu hanya mimpi yang tidak memiliki arti. Nah, padahal di dalam mimpi itu, Atikah telah melihat jelas bagaimana kehancuran yang akan dialami oleh penduduk Mekah pada saat itu. Sampai akhirnya, ya setelah 3 hari berlalu, ya dari mimpi tersebut, baru kemudian ternyata mimpi itu benar-benar terjadi. Di mana datang utusan daripada
Abu Sufyan, ya dari salah seorang yang ikut serta di dalam kafilah dagang, untuk kemudian menginformasikan kepada orang-orang kafir Quraisy agar mereka keluar ya dari kota Makkah menuju daerah Badar dalam rangka membela dan mempertahankan harta mereka. Yang mereka maksud, yang mereka inginkan adalah menyelamatkan kafilah dagang tersebut. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah SAW keluar ke kota dari kota Madinah, ya sampai di Badar, dan terdapat informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal keluar dari kota Mekah dengan membawa pasukan yang begitu banyak. Sampailah pada situasi di mana Rasulullah SAW harus menghadapi realita yang tidak sebagaimana diinginkan. Pada awalnya Nabi dan para sahabat hanya ingin mencegah kafilah dagang, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mentakdirkan Rasulullah dan para sahabat untuk menghadapi sebuah situasi peperangan. Dan ini adalah sebuah ujian yang teramat sangat berat yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana pada saat itu orang-orang kafir Quraisy ya dengan membawa pasukan yang begitu banyak, ya, jumlah pasukan yang tidak sedikit, 1.000 sampai 1.500 orang, dan Nabi serta para sahabat harus menghadapi mereka dengan jumlah yang sangat terbatas, dengan logistik yang tidak seberapa, dengan peralatan perang yang tidak ada sama sekali, karena mereka keluar bukan untuk dalam kondisi perang. Sampai akhirnya Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah kepada orang-orang yang ikut beserta dengan beliau. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabat, maka Miqdad ibnu Aswad akhirnya kemudian mengatakan dan menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi, dan mengatakan, wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa kami tidak sebagaimana Bani Israel ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkatlah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, berperanglah, kami di sini hanya duduk-duduk. Miqdad ibnu Aswad beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak sebagaimana Bani Israel, tapi kami mengatakan, berangkatlah engkau wahai Rasulullah, kemanapun engkau mau, kami akan selalu ikut. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW berbicara kepada semua kaum muslimin yang ada pada saat itu. Takallamu ayyuhan nas, wahai manusia, berbicaralah, bagaimana tanggapan kalian? Satu persatu kemudian tokoh-tokoh para sahabat berbicara. Berbicara kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak menanggapi mereka. Sampai akhirnya kemudian salah seorang sahabat, ya Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya yang kau maksud adalah kami dari golongan Ansor, bukan kaum Muhajirin yang ada pada saat ini untuk berbicara. Sampai kemudian dia mengatakan, iya, yang saya maksud adalah kalian, wahai orang-orang Ansor, berbicaralah kalian, bagaimana pendapat kalian untuk menghadapi situasi yang semacam ini. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah mengambil sikap sam'an wa ta'ah. Kami mendengar dan kami taat. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau perintahkan, kami akan selalu siap dengan jiwa dan raga kami. Dan kemudian Sa'ad bin Mu'adz beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang yang tidak pernah takut dengan peperangan. Dan engkau akan bangga ketika melihat kami seandainya nanti seandainya besok benar-benar terjadi peperangan. Dan engkau akan mendapati perbuatan-perbuatan. Sa'ad bin Ubadah selanjutnya beliau juga mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan kami untuk memasuki lautan, maka kami akan memasuki bersamamu. Ikhwani fillah asyhadu ya, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi peperangan yang akan terjadi besok hari. Dan kemudian Rasulullah SAW ya pada malam harinya beliau benar-benar bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa Allah akan memberikan bantuannya, akan mengirim pertolongannya, mengirim pasukan yang berasal dari golongan malaikat.
Rasulullah SAW, beliau tidak henti-hentinya berdoa memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma anjis ma wa'adtana. Ya Allah, berikanlah kepada kami janji yang telah pernah Engkau sampaikan. Ya, penuhilah janji yang Engkau pernah berikan kepada kami. Tolonglah kami di masa ini. Karena Nabi mengatakan, intahlik hadhil isabah lan tu'bad abadan. Apabila Engkau ya Allah menghancurkan kaum muslimin besok hari dalam perang Badar ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah sampai kapanpun selama-lamanya. Ikhwani fillah arsyadi wa arsyadakumullah, sampai akhirnya kemudian orang-orang kafir Quraisy keluar bersama dengan seluruh tokoh-tokohnya. Baik itu adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan seterusnya. Mereka keluar dengan seluruh pasukannya, dengan seluruh kekuatannya dan logistik yang mereka miliki. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang itu adalah terbaik bagi kaum muslimin. Di mana kaum muslimin, ya Rasulullah SAW dan para sahabat harus menghadapi sebuah peperangan yang mereka tidak melakukan persiapan sebelumnya untuk menghadapi peristiwa tersebut. Dan kemudian ketika perang itu dimulai, yang sebelumnya diawali dengan perang tanding, ya pada saat itu kaum muslimin mengirim pasukannya, yang mengirim tentaranya diantaranya adalah Hamzah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah perang tanding, maka kemudian peperangan itu berkecamuk. Maka Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan, untuk diberikan kemenangan. Dan ketika peperangan berkecamuk, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengirim pasukannya yang berasal dari kalangan para malaikat. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya ketika seorang muslim, ya seorang sahabat mengejar orang kafir Quraisy ya dalam peperangan tersebut, sebelum pedangnya itu kemudian mengenai orang kafir Quraisy tersebut, orang kafir itu sudah tersungkur jatuh bersimbah darah. Dan dia mendengar, ya di atas kepalanya ada suara, aqdim ya Haizum, majulah wahai Haizum. Dan ternyata dijelaskan oleh Nabi bahwa itu adalah suara malaikat yang memacu kudanya dan kemudian memukul orang-orang musyrik, ya orang-orang kafir pada saat itu. Ikhwani fillah asyhadu wa arsyadakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan ini memberikan kemenangan yang begitu besar ya kepada kaum muslimin, ya meskipun jumlah mereka sangat sedikit dengan persediaan yang sangat terbatas, tetapi mereka memiliki semangat juang yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin dengan terbunuhnya sekitar 70 orang ya dari orang-orang kafir musyrik, ya orang-orang kafir Quraisy yang berangkat dari kota Mekah, dan ditawan 70 orang juga. Sedangkan dari kaum muslimin hanya beberapa belas saja. Dan akhirnya Rasulullah SAW ya setelah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW dan para sahabat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar. Dan setelah itu Rasulullah SAW mendatangi bangkai-bangkai dari tokoh-tokoh orang-orang musyrik. Sampai kemudian Nabi mengatakan, Inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Ya wahai pembesar-pembesar kafir Quraisy, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian dari siksa dan juga azab karena kekufuran kalian, dari penentangan kalian terhadap agama ini? Pada saat itu sahabat Umar radhiyallahu an, beliau mendengar dan kemudian berkata kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, mereka adalah mayat. Mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi bangkai. Apakah mereka bisa mendengar apa yang kau ucapkan? Rasul kemudian mengatakan, wahai sahabat Umar, engkau tidak bisa lebih mendengar daripada mereka. Mereka juga mendengar, tapi mereka tidak bisa menjawab. Ikhwani fillah, ini adalah di antara sekelumit ya peristiwa yang terjadi pada peristiwa perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin menunjukkan ya kepada kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kualitas para sahabat. Di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa para sahabat, mereka adalah orang-orang yang selalu siap dalam menghadapi
segala peristiwa yang Allah takdirkan. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu siap mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk apapun. Yang meskipun dalam menjalankan perintah tersebut, ya ternyata harus banyak mengalami kesulitan, harus banyak mengalami berbagai macam hal yang menyakitkan. Ini adalah di antara pelajaran pertama yang bisa kita ambil daripada peristiwa Perang Badar. Bahwa bagaimana idealnya sikap seorang muslim dalam menghadapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasul-Nya. Bagaimana seorang muslim menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena seorang muslim, ya sebagaimana namanya, ya diambil dari kata aslama yuslimu islaman musliman. Seseorang yang pasrah, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Rasul-Nya. Apapun yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, maka kita tidak memiliki pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan. Ini adalah pelajaran pertama, bahwa sikap ideal bagi seorang muslim di hadapan perintah Allah dan Rasul-Nya adalah selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk mentaati. Ikhwani fillah, dan kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita melihat bagaimana kejujuran para sahabat. Yasidqus sahabah fi muwalatil mu'minin. Bagaimana para sahabat memiliki sikap pembelaan yang begitu besar kepada Islam dan kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu, ya pada perang Badar, betapa banyak kaum muslimin dari para sahabat yang akhirnya kemudian membunuh sesama saudara mereka sendiri dalam peperangan tersebut. Ya, sahabat Umar misalnya membunuh saudaranya sendiri, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hampir membunuh anaknya sendiri, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Inilah yang kemudian, ya bagaimana karakter seorang muslim adalah bahwa kecintaan mereka kepada Islam, kepada sesama kaum muslimin melebihi daripada kecintaan mereka terhadap apapun. Sikap mereka ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah. Ya pada ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian tidak akan mendapati ada sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian kaum tersebut berkasih sayang, ya saling mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, ya, ketika seorang mukmin beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka mereka akan selalu mengedepankan cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada orang-orang yang beriman itu akhirnya kemudian berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Allah menyebutkan walau kanu aba'ahum, meskipun mereka akan menghadapi bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara atau keluarga mereka sendiri. Allah mengatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah orang-orang yang ada terpatri di dalam jiwanya keimanan. Ikhwani fillah arsyadullah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya di dalam perang Badar ini tentang bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin, yaitu adalah selalu pasrah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan segala konsekuensi yang ada. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah bahwa doa seorang mukmin adalah kekuatan terbesar yang dimilikinya dalam menghadapi realitas kehidupan. Di dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW menghadapi sebuah peristiwa yang secara logika beliau tidak akan mungkin mampu memenangi peperangan. Tetapi dengan kekuatan doa, dengan kekuatan munajat, maka kemudian doa ini yang menjadi senjata terbesar, senjata terkuat, terhebat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kekuatannya, menurunkan pertolongannya, mengirim pasukannya dari para malaikat untuk membantu kaum mukminin, menolong Rasulullah SAW
dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW selama 1 malam suntuk. Ikhwani fillah asyhadu pelajaran berharga yang bisa kita ambil daripada peristiwa perang Badar ini diantaranya adalah bagaimana kekuatan doa akan merubah perjalanan sejarah seorang mukmin, bahkan akan merubah perjalanan sejarah sebuah bangsa. Kekuatan doa adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Maka kemudian sudah seharusnya terlebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini kita memperbanyak munajat kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kehidupan yang kemudian saat ini harus kita hadapi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan janji Allah adalah sebuah kepastian bahwa siapapun yang berdoa dari kaum mukminin pasti akan dikabulkan apabila doa-doa yang dipanjatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila ada di antara hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, maka jawablah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabah, akan menjawab, akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku. Idza da'ani, ketika mereka benar-benar tulus meminta, bermunajat, memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah kalian semua memenuhi ajakan dan seruanku dan beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah asyhadukumullah, kekuatan doa adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan itu adalah di antara hal yang dialami secara langsung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada peristiwa perang Badar. Maka dari pelajaran berharga ini, maka sudah seharusnya bagaimana kemudian kita memperbanyak taqarrub kita, ibadah kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan yang mulia ini, di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Terlebih lagi ya saat ini kita menghadapi ya banyak ujian, ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabah ya virus COVID-19 ini adalah sesuatu yang cukup memprihatinkan ya bagi banyak di antara kita. Maka doa-doa yang kita panjatkan ini mudah-mudahan bisa meringankan kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara kita dan masyarakat serta kaum muslimin secara umum. Ikhwani fillah asyhadukumullah, ya sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada peristiwa perang Badar ini. Di antaranya juga adalah kekuatan tekad dan semangat. Kita bisa bercermin daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka menyatukan ya tekad mereka, menyatukan langkah mereka, menyatukan semangat mereka untuk menghadapi peristiwa berat, peristiwa besar yang akan mengguncangkan jiwa-jiwa para pemberani. Pada saat itu kaum muslimin tidak lagi memiliki pilihan kecuali harus menghadapi kekuatan besar yang datang dari kota Mekah. Yang mereka miliki bukan senjata, yang mereka miliki bukan jumlah pasukan, yang mereka miliki bukan logistik yang cukup, tapi yang dimiliki oleh Rasul dan para sahabat kaum muslimin pada saat itu adalah keyakinan mereka. Yang mereka miliki adalah sikap tawakal mereka kepada Allah yang begitu kuat. Yang ada pada mereka adalah keimanan. Yang ada pada mereka adalah tekad, semangat, azam, dan persatuan mereka dalam menghadapi peristiwa besar peperangan yang akan mereka alami. Ikhwani fillah asyhadukumullah, dari ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuatan tawakal, kekuatan munajat bisa melampaui dan melebihi dari segala apapun yang ada, segala hal yang bersifat materi, segala hal yang bersifat duniawi, segala hal yang kemudian jika difikir oleh akal manusia mungkin sesuatu yang tidak bisa, ya tidak mungkin, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun, maka seluruhnya adalah akan pasti terjadi. Maka dari peristiwa perang Badar ini kita bisa mengambil ibrah berupa pelajaran
semangat yang telah dilakukan oleh para sahabat, azam yang mereka miliki, kesabaran mereka dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketaatan mereka, ketundukan mereka kepada perintah Allah, dan kemudian kekuatan saudaraan di antara mereka, dan persatuan mereka dalam satu soft, dalam satu barisan, dalam satu komando yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi semua. Maka dari peristiwa ini kita mengambil sebuah ibrah, sudah seharusnya ketika kita menghadapi pada hari ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah virus Covid misalnya, maka kekuatan-kekuatan ini ada sesuatu yang sangat menakjubkan jika benar-benar kita mampu untuk merealisasikannya. Kekuatan persatuan, kekuatan persaudaraan, kekuatan ukhuwah, kekuatan keimanan, kekuatan keyakinan, tekad dan azam, kekuatan kesabaran, kekuatan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadikan kita mampu menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan akan melahirkan kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya mampu mendapati kebaikan, kenyamanan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah asyhadu wa asyhadukumullah, ya ini sedikit di atas sekelumit daripada peristiwa Ghazwatul Badar atau perang Badar yang dialami Rasulullah SAW, dan beberapa ibrah yang bisa kita petik, yang di sana masih banyak lagi kisah-kisah dan juga ibrah-ibrah yang bisa kita pelajari ya, dengan membuka sirah para sahabat, sirah Rasulullah SAW, yang insya Allah dengan itu semua akan membuat diri kita menjadi jauh lebih baik dan akan menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta ampunan yang terbesar. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kami pribadi kepada ikhwan sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi pencetus kebaikan bagi kita semua dan menjadi catatan amal bagi kita kelak pada yaumil akhir dengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan terindah, balasan terbaik, balasan yang akan membuat bahagia diri kita di akhirat kelak nanti saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ikhwani fillah, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekeliruan bersumber dari kebodohan dan kekurangan kami pribadi dan bisikan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan majelis dikembalikan kepada moderator. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz Jihad, izin bertanya, apakah para sahabat yang ikut perang Badar telah mendapat ampunan dari Allah untuk dosa yang akan datang? Ya. Ya, ini terdapat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW akan melakukan perang Fathul Mekah. Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan rahasia tentang peperangan seperti Nabi menyimpannya dalam peristiwa perang Fathul Mekah. Perang di mana Nabi SAW akan menaklukkan ya, atau menundukkan kota Mekah. Saat itu ada salah seorang sahabat yang akhirnya kemudian membocorkan rahasia peperangan. Rahasia penyerangan ini diinformasikan oleh sahabat tadi melalui sebuah surat yang dikirim, ditujukan kepada orang-orang yang ada di kota Mekah, yang akhirnya kemudian orang ini tertangkap. Wallahu alam, kalau tidak salah namanya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini kemudian dibawa ke hadapan Nabi SAW oleh sahabat Ali dan yang lainnya. Beberapa sahabat yang lain berkata kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala daripada orang munafik ini, karena dia telah membocorkan rahasia negara, telah membocorkan rahasia peperangan, serangan yang akan kita lakukan. Nabi kemudian menjawab perkataan itu dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada hati orang-orang yang ikut pada perang Badar, dan Allah kemudian mengatakan, if'alu ma syi'tum, lakukanlah semau kalian, kalian telah diampuni. Dan ternyata Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah salah seorang yang terlibat dalam perang Badar. Para ulama kemudian banyak mensyarah atau menjelaskan tentang makna daripada hadis tersebut. Di antaranya adalah bahwa ungkapan Nabi SAW yang menyebutkan bahwa dosa-dosa semua sahabat yang ikut pada Badar diampunkan, ini adalah karena beratnya peristiwa tersebut. Beratnya peristiwa perang Badar itu menghapus dosa-dosa yang
yang telah mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan. Itu adalah makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa para sahabat ya ketika mereka mendapati kabar gembira yang semacam ini, ya sebuah busyra, ya kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang terlibat dalam perang Badar dosa mereka diampunkan. Ini tidak sebagaimana yang difikirkan oleh orang-orang yang mungkin hari ini seandainya mereka ada pada saat itu. Yang akhirnya kemudian mereka akan semena-mena berbuat kemaksiatan karena sudah ada jaminan dosa mereka akan diampunkan. Tidak. Tapi justru mereka sangat khawatir, sangat menjaga diri jangan sampai terjatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan para sahabat ya ketika mereka mendengar hadis ini disampaikan ya bahwa pelaku perang Badar, orang-orang yang terlibat di dalamnya akan diampuni dosa-dosanya, ini adalah karena Allah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Meskipun mereka juga sebagaimana manusia pada umumnya terkadang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan dan dosa. Tetapi dengan keterlibatan mereka dalam perang Badar, yang ini adalah sebuah amalan besar, sebuah amal soleh yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Dan dikarenakan besarnya pahala mereka, besarnya jasa mereka, besarnya amalan yang mereka lakukan pada saat itu, dan dikarenakan beratnya mereka menghadapi situasi pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini semua sebagai kompensasi bahwa apapun dosa yang mereka lakukan segera akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka amal solih kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan dan dosa-dosa yang dilakukan. Ikhwani fillah asyhadu. Jadi para sahabat mereka ya orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ketika mendengar hadis ini disampaikan tidak serta-merta mereka kemudian semena-mena berbuat dosa dan kemaksiatan. Mereka tetap menjaga dari terjatuh dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan ketika mereka terjatuh dalam kemaksiatan, maka dikarenakan jasa mereka, dikarenakan amal ibadah mereka yang begitu besar dalam peperangan bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar, itu kemudian menghapus daripada dosa-dosa mereka. Maka mereka semua adalah termasuk orang-orang yang memberikan kabar gembira bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kami jawab. Dari Mas Doni. Ya. Ya, dari Mas Doni bertanya, ada hadis yang menyatakan bahwa malaikat yang membantu perang Badar juga merupakan malaikat terbaik dari kalangan malaikat. Apakah itu termasuk malaikat Jibril, Ustaz? Ya, malaikat Jibril justru yang memimpin peperangan pada saat itu. Ya, jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian membantu kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Yang pada saat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim 1000 pasukan dari kalangan para malaikat. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kalian berdoa memohon, meminta kepada Allah untuk diberikan bantuan. Fastajaba lakum rabbukum, fastajaba lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mengijabah apa yang kalian inginkan. Anni mumiddukum. Allah mengatakan, aku kemudian mengirim ya pasukan dari para malaikat bi alfin minal malaikati murdifin. Yang semua para malaikat, ya 1000 malaikat ini, mereka memiliki tanda, yang memiliki pangkat, yang memiliki label. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pada peristiwa perang Badar, mengirim pasukan untuk membantu kaum muslimin dengan malaikat yang berjumlah 1000 orang, dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Dan diantaranya adalah malaikat yang berasal dari langit ketiga. Ya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Yang kemudian malaikat Jibril itu juga membawa seekor kuda, yang kemudian kuda ini dipacu dengan kuat dan untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu berlarian ya karena ketakutan dan kalah dalam peperangan. Ikhwani fillah asyhadu. Mereka adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus
Apakah mereka adalah para malaikat terbaik? Wallahu a'lam. Ya, para malaikat seluruhnya adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentu adalah para malaikat yang memiliki keahlian dalam peperangan. Ya, karena semua para malaikat memiliki tugas masing-masing. Ada para malaikat yang ditugaskan untuk menebar rezeki, yang mengirim hujan, mengirim angin dan seterusnya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugaskan hanya untuk bersujud saja, hanya beribadah saja, hanya mengerjakan ibadah sholat. Dan ada para malaikat yang ditugaskan khusus untuk menolong kaum muslimin dalam masa-masa sulit. Ya, para malaikat yang mereka standby, siap siaga untuk menghadapi peristiwa-peristiwa dan menolong kaum muslimin ketika menghadapi masa-masa sulit. Dan malaikat ini masih tetap ada dan selalu standby dan akan menolong kaum muslimin sampai akhir zaman. Ketika kaum muslimin menghadapi sebuah masalah berat, masalah besar, entah itu dalam peperangan atau dalam sebuah musibah atau dalam kecelakaan atau apapun, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan mengirim para malaikat untuk membantu kaum muslimin dari kalangan hamba-hambanya. Ya, maka kita bisa melihat peristiwa-peristiwa menakjubkan dalam peperangan yang pernah dilalui oleh kaum muslimin pada masa kini, ya seperti misalnya adalah peperangan di Afghanistan, ya ketika dulu melawan Uni Soviet. Sampai kemudian Syekh Abdul Azzam rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab, ya sebuah buku yang berjudul Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Tanda-tanda kebesaran Allah di dalam perjalanan jihad Afghanistan. Di sana beliau menyebutkan banyak kejadian-kejadian misterius, kejadian-kejadian aneh, sesuatu yang sangat luar biasa, tidak masuk akal, bagaimana kaum muslimin mampu menghadapi kekuatan singa merah pada saat itu, Rusia, yang akhirnya kemudian mereka dihancurkan dan kalah oleh pasukan mujahidin yang ada di Afghanistan pada saat itu. Ya, di antaranya adalah bagaimana seorang mujahidin melemparkan sebuah batu yang akhirnya kemudian bisa meledakkan sebuah tank dan kendaraan-kendaraan tempur. Begitu juga satu peluru bisa menghancurkan satu barak misalnya, dan banyak kisah-kisah lain yang beliau sebutkan. Sampai khusus untuk membantu kaum mukminin, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, baik secara individu, secara kelompok maupun sulit. Ya, maka jangan pernah berhenti kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian, cobaan dan apapun bentuknya, untuk selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa saja doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kemudian mengirim malaikatnya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita dalam bentuk apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wallahu taala alam. Ya, demikian dari Ustadz Yahamullah. Karena waktu sudah mendekatin waktunya habis ini, 21.29. Sekian dulu dari kami ya, dan teman-teman yang lain. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Yahamullah. Oh iya, jazakallah. Demikianlah kajian malam ini. Kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah dari kami mohon dimaafkan, jika ada kebenaran semuanya berasal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.